Selamat siang untuk kita semua. Kami bertiga dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Timur Tengah Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coach. Perkenalkan, saya Ingrid Radiana Usmunan dari SMP Negeri Santa Maria Bitawi. Saya Romana Tadeo dari SMP Negeri Neola. Dan saya Kristina Maria Tumbas dari SMA Negeri 3 Keva Menari. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu Ingrid. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan, kabar baik-baik saja. Baik Ibu Ona, sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai awal akan melakukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Ibu Ona. Baik Ibu Ingrid. Baik, pada coaching kita hari ini khusus dan coaching yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ona adalah kompetensi apa yang sudah Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Ingrid, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu Ona? Nah, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Baik, yang pertanyaan yang terakhir, apa indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau dia dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, kalau begitu demikian dulu pra-observasinya kali ini Ibu Ona. Silakan Ibu Ona melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Sama-sama Ibu Ona. Siang Ibu Christine. Halo, selamat siang Ibu Ona. Apa kabar hari ini? Amin, puji Tuhan, luar biasa, sangat baik sekali. Apa kabar juga diri? Aduh, puji Tuhan, sehat-sehat dan Amin, luar biasa. oh iya Ibu Christine, kita omong-omong ada kok yang mau Ibu sampaikan. Ya, betul sekali. Ingin saya sharing bersama Ibu Ona. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Kira-kira Ibu ada waktu tidak, walaupun hanya 15 atau 10 menit ini saya sharing. Tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Ibu. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita omong-omong nih. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu Christine sampaikan? Oh, begitu ya. Siap apa Ibu Ona? Yang penting Ibu Ona mau bersedia untuk bisa sharing bersama saya atas hal atau kendala yang saya alami. Jadi begini, terkait rekan sekolah saya yang saya perhatikan dari tahun ke tahun kok kebiasaan mengajarnya itu sama seperti kayak dulu yang bukan lagi seperti sekarang yang kita harus modern, siswanya yang harus aktif, tapi kok dia selalu menggunakan hal yang sudah lalu-lalu itu dia yang harus selalu aktif, sedangkan siswanya tidak aktif. Kira-kira ada solusi atau seperti apa itu? Oh, kalau saya garis bawahi
bahwa permasalahan yang Ibu Christine alami adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang lain yang kurang bervariatif. Begitu Kak Ibu? Ya betul sekali Ibu. Makanya saya pingin model pembelajaran yang lama itu coba kita rubah. Itu yang saya inginkan. Oh, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Christine dapatkan? Ibu Ona, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan adanya banyak perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran itu. Dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan. Ibu Ona, dari percakapan kita hari ini saya ingin ada perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran itu. Oke, jadi yang Ibu Christine harapkan itu adanya perubahan Kak Ibu. Nah, kira-kira perubahan apa yang Ibu Christine inginkan? Yang saya inginkan itu adalah pembelajaran atau model pembelajaran yang bervariasi. Setelah itu menggunakan berbagai aplikasi. Setelah itu pembelajaran seperti puisi yang sekarang sedang marak, yaitu digunakan atau sekedar membuat slide presentasi, dan itu yang saya inginkan seperti PowerPoint juga. Setelah itu lebih baik lagi apa yang kita andalkan. Jangan kita hanya andalkan metode ceramah dan ada anak hanya melihat sedangkan mereka aktivitasnya kurang. Itu yang saya inginkan itu. Baik Ibu Christine, harus dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode ya Ibu. Nah, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Nah, itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Christine sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya saya sekarang berada di level 5 Ibu. Karena di sekolah itu banyak guru senior, sehingga levelnya yang lebih tinggi dari sepertinya agak saya sulit mungkin saat ini. Makanya saya masih berada di level 5 Bu. Oke, di level 5 ya Ibu Christine. Nah, kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Christine? Mungkin saya akan bisa melaksanakannya di level 7 gitu. Setelah itu ya Ibu, karena untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya itu kebanyakan kita dikritik oleh senior. Jadi kemungkinan dari level 5 pasti saya hanya bisa ke level 7, tapi saya pasti akan berupaya. Berarti Ibu Christine sudah merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya, kira-kira Ibu Christine saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan yang bagian mana, Bu? Baik Ibu Ona, sepertinya saya lebih ke mentoring. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop Ibu perlu saya persiapkan dengan matang. Tentu sangat membutuhkan waktu karena waktunya bukan sebentar. Kemudian pasti ada biayanya, juga harus mencari narasumber. Setelah itu juga yang harus kompeten. Jadi untuk ini mungkin saya lebih nyamannya dilakukan itu oleh guru atau dengan yang mentoring itu Ibu Ona. Oke, berarti mentoringnya Ibu. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Christine memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa? Saya ingin memerlukan bantuan itu dari teman-teman guru di sekolah saya, terutama juga ahli IT yang ada di sekolah saya.
karena saya ingin menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif, Ibu. Oke, berarti Ibu Christine pengen melakukan mentoring ini di sekolah dengan cara yang berkolaboratif ya Ibu, dengan rekan-rekan kerja atau teman sejawat misalkan. Nah, kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentornya tersebut? Oke Ibu, saya paling ingin minggu depan saya ingin lakukan itu Ibu, karena saya ingin coba dulu berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat di sekolah saya. Setelah itu juga saya ingin melakukan kegiatan mentoring tersebut. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Christine dapatkan? Oke baik Ibu Ona, dari percakapan kita dari tadi hingga saat ini yang saya dapatkan itu banyak gambarannya Bu, tentang bagaimana cara saya ingin menjadi sesuatu yang ingin saya inginkan perubahan di sekolah saya. Setelah itu adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan teman-teman guru di sekolah saya yang ingin yang Mungkin percakapan kita hari ini sampai di sini saja semoga rencana-rencana Ibu Christine untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman lainnya bisa berjalan dengan baik Oke, terima kasih Ibu Ona, luar biasa hari ini Ibu Ona berbagi hal positif, dan semoga nantinya saya bisa terapkan di sekolah saya, karena saya ingin perubahan di sekolah saya itu terjadi Ibu Ona. Sama-sama Ibu Christine, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, begitu saja Oke, terima kasih juga Ibu Ona. Iya. Selamat siang Ibu Ona. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Christine. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi nyata, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik Ibu Ona, menurut saya sebagai seorang pengamat ya, tadi proses coaching Ibu Ona dan Ibu Christine itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Ona juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga Ibu Christine bisa menemukan solusi dan permasalahan ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Ona sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang lagi akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan itu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Nah, baik ya Ibu Ona, semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan lebih baik lagi dari yang hari ini. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu Ona, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Ona. Halo, selamat pagi Ibu Ingrid. Selamat pagi Ibu Christine. Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana juga Ibu Christine keadaannya hari ini? Amin. Itu yang kita harapkan. Semoga kita tetap sehat dan kita tetap semangat untuk menjalankan tugas kita ya. Oke, baik Ibu Ingrid. Sebelum kita melakukan coaching, pada awalnya saya ingin melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama yang ingin kita diskusikan yaitu tentang rubrik penilaian yang sudah Ibu
pada coaching kita hari ini, khusus juga coaching yang akan saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu siapkan, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya Ibu, dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut bisa merespon pertanyaan Ibu dengan baik. Setelah itu juga jangan lupa ya juga kita bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coach ya Ibu. Setelah itu dengan coaching diantaranya kemitraan juga kita harus melakukannya dengan proaktif. Setelah itu juga kita memaksimalkan potensinya kita. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan di sini Ibu, adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Ibu Christine, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Selanjutnya di sini pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi nanti kira-kira? Baik, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama juga masih mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbeda-beda. Luar biasa ya Ibu. Dan di sini pertanyaan terakhir dari saya, yaitu indikator apa yang ingin Ibu capai nantinya. Setelah itu apa yang ingin Ibu lakukan dalam coaching kali ini atau hari ini Ibu? Baik, yang saya inginkan adalah saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Ibu Christine. Oke, demikian dulu ya Ibu praobservasi kita kali ini. Semoga nanti Ibu bisa melakukan coaching terhadap coachingnya Ibu dengan luar biasa dan dengan leluasa ya Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu Christine ya. Oke, sama-sama ya Ibu Ingrid, tetap semangat. Siap Ibu Christine. Siang Ibu Ona, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik sekali. Bagaimana juga kabarnya Ibu? Kabar saya baik-baik saja Ibu Ona ya, puji Tuhan. Saya dengar-dengar sepertinya Ibu ada mau curhat ya, atau mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Betul sekali Ibu Ingrid, ada yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Baik. Tapi sepertinya kita tidak bisa lama-lama ya, mungkin cukup 15 sampai 20 menit. Kira-kira apa yang mau Ibu Ona sampaikan ke saya? Mungkin saya bisa membantu. Oh ya, begini Bu Ingrid, ini terkait dengan rekan sekolah saya di sekolah kami. Yang saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam proses pembelajaran. Jadi materi pembelajaran yang ia siapkan itu dia masih menggunakan metode yang lama toh Ibu. Jadi mereka masih menggunakan ceramah, masih menggunakan ceramah. Nah, padahal kan kita tahu bahwa di zaman-zaman sekarang ini kan kita harus memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada ya Ibu untuk menarik minat dan belajar siswa. Sehingga saya merasa bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya itu kurang bervariatif. Kira-kira seperti itu Ibu. Baik, jadi setelah saya dengar yang disampaikan Ibu Ona, saya garis bawahi ya, berarti permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah Ibu itu adalah proses pembelajaran dari rekan-rekan guru yang masih kurang bervariatif, begitu? Iya betul, begitu sudah Ibu Ingrid. Medianya masih menggunakan model pembelajaran yang lama. Baik, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang saya ingin dapatkan adalah saya mau adanya perubahan
perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Ibu Ona harapkan itu adanya perubahan sekolah Ibu, Kak? Iya. Baik, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Ona lihat atau yang ingin Ibu Ona dapatkan di sekolahnya Ibu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian, model pembelajarannya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti puisi yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu juga lebih baik, Bu, daripada hanya sekedar membuat atau mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Ibu. Oh, baik. Jadi dari yang Ibu harus sampaikan tadi itu pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam metode yang bervariasi ya. Kemudian menggunakan model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang baik ya Bu ya. Itu bisa kalau dimasukkan ke dalam level 1 sampai 10 mungkin masuk yang Ibu inginkan itu level 10 ya. Baik, kira-kira di sekolahnya Ibu Ona itu sekarang sedang berada di level yang keberapa? Baik Ibu Ingrid, sepertinya masih ada di level 5 karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru tua, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih tetap di level 5. Kalau di level 5 sekarang berarti kira-kira Ibu Ona mau tingkatkan ke level keberapa supaya adanya perubahan yang bervariatif lagi di sekolahnya Ibu Ona? Mungkin di level 7 Ibu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Karena di sekolah saya itu guru-gurunya kebanyakan kritik. Karena senior paling banyak, jadi mungkin dari level 5 sampai ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 itu kira-kira usaha apa yang sudah atau yang akan Ibu Ona lakukan untuk mendapatkan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru lainnya secara face to face, kira-kira seperti itu. Oke, kalau untuk mentoring nanti Ibu akan rencanakan pendampingannya ya. Kemudian selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Strateginya kalau bukan dengan mentoring, saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru-guru di sekolah saya. Berarti Ibu Ona sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Dari ketiga rencana ini kira-kira Ibu Ona lebih nyaman dengan rencana yang mana atau yang bisa cepat terrealisasikan? Baik Ibu Ingrid, kalau lebih nyaman, saya lebih nyaman dengan mentoring. Karena kalau yang untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang dan juga biaya terus waktu. Jadi saya lebih nyamannya dengan mentoring dulu. Kalau begitu dengan mentoringnya. Baik, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan dukungan dari siapa? Yang saya perlukan dukungan itu dari rekan-rekan sejawat dan juga dari teman-teman yang ahli dalam bidang IT untuk menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Oke, berarti Ibu Ona mau melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya? Iya. Oke, kira-kira Ibu mau direalisasikan kegiatan mentoringnya ini kapan? Mungkin dalam waktu minggu depan saya akan melakukan, terus saya coba berkoordinasi
dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya, dan saya mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Kira-kira dari percakapan kita yang sudah tadi, apa yang Ibu Ona dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring tersebut. Kemudian dibantu juga dengan guru lain di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam pemahaman pembelajaran media pembelajaran. Baik, luar biasa ya, sudah ada gambaran ini bagaimana untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Baik, nanti saya tunggu lagi kabar-kabar dari Ibu Ona setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-ceritanya. Mungkin percakapan kita ini kita cukupkan sampai di sini karena ada lagi urusan-urusan yang harus kita lakukan. Semoga rencana yang sudah Ibu Ona rencanakan nanti itu untuk mentoring, untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat itu bisa terlaksana ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Ingrid sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan juga bisa membuat perubahan di sekolah tersebut. Sama-sama Ibu Ona, mungkin lain kali kalau masih ada yang mau disampaikan ke saya, mau diceritakan ke saya, ada sesuatu yang meresahkan di hati, mungkin Ibu Ona bisa sampaikan ke saya karena saya mungkin punya waktu untuk berbicara dengan Ibu Ona. Siap Ibu, terima kasih banyak. Selamat Siang Ibu Ona. Halo Ibu Ingrid, selamat siang. Masih baik ya, Masih sehat ya, Iya, masih masih. semangat, puji Tuhan ya Ibu. Tadi Ibu melakukan coaching ya dengan Ibu Ona tadi. Nah, sebelum penutupannya Ibu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. ya. Bisa. Biasa. Yang pertama tadi, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terakhir atau indikator terakhir yang tercapainya dengan coachingnya Ibu tadi? Baik, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Luar biasa ya Ibu Ingrid. Menurut saya sebagai observer yang tadi proses coaching tadi ya Ibu, dan kira-kira Ibu Ingrid dan Ibu Ona tadi sudah berjalan dengan baik juga ya, setelah proses alurnya juga dengan alur Tirta, dan juga Ibu Ona dan Ibu Ingrid juga tadi sudah berusaha menggali semua persoalan. Jadi Ibu Ingrid tadi menggali semua persoalan yang dihadapi oleh Ibu Ona, dan itu sangat luar biasa Ibu. Setelah itu juga pertanyaan dari coach atau Ibu Ingrid tadi juga sehingga Ibu Ona bisa menemukan banyak solusi ya, karena Ibu Ona ingin merubah apa yang diinginkan, contohnya perubahan di sekolah ya, Ibu Ona lebih baik lagi, yang lebih baik lagi dari sekarang, karena tadi kata Ibu Ona masih di level ini, tapi tadi dengan Ibu Ingrid menyampaikan beberapa hal di situ, Ibu Ona semakin dicerahkan dan motivasi yang luar biasa, dan Ibu Ona ingin terapkan ke level yang berikutnya ya tadi ya. Selanjutnya persoalan juga tadi tentang coaching tadi juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach, dan pertanyaan yang terakhir ya Ibu sebelum kita tutup yaitu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching bersama Ibu Ona tadi, apa yang ingin Ibu lakukan nanti ke depannya kira-kira? Kompetensi yang akan saya lakukan yaitu dengan cara
lebih memahami lagi ya proses kita sehingga nanti saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, luar biasa Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi dan lebih luar biasa lagi dari hari ini. Betul sekali. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Ibu Ingrid. Demikian observasi kita hari ini. Semoga ke depan kita lebih semangat lagi, kita tetap menerapkan hal-hal positif terhadap diri kita dan rekan kita dan juga untuk lingkungan. Baik, terima kasih. Selamat siang, sampai semangat. Selamat pagi Bu Christine. Selamat pagi juga Ibu Ona. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin, puji Tuhan, luar biasa hari ini sangat baik. Apa kabar juga Ibu Ona? Puji Tuhan, baik-baik saja. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ke Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, pada coaching kita hari ini, khususnya coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Ibu, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi yang pertama itu adalah mendengarkan dengan aktif dan ingin memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, baik Ibu, kompetensi yang kedua yang ingin saya kembangkan yang spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif. Setelah itu, Ibu, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Setelah itu juga saya ingin menemukan langkah-langkah untuk bisa mengatasi persoalannya. Demikian dulu ya Bu, praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke, baik, terima kasih buat kesempatan ini ya Ibu. Sama-sama Ibu Christine. Selamat siang. Selamat siang juga. Selamat siang Ibu Ingrid, apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu Christine. Kabar saya puji Tuhan baik-baik saja hari ini. Bagaimana juga dengan kabarnya Ibu Christine? Amin, puji Tuhan luar biasa. Saya juga hari ini sangat baik sekali. Ibu Ingrid, apa betul ada sesuatu yang ingin Ibu Ingrid sampaikan kepada saya? Aduh, betul sekali Ibu Christine. Kebetulan ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, jadi saya ingin menceritakannya kepada Ibu Christine. Kira-kira Ibu Christine ada waktu kan? Iya, ada waktu. Oke, kira-kira apa ya persoalan yang ingin Ibu sampaikan? Begini Ibu Christine, ini terkait dengan rekan sekolah saya yang saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Seperti penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode yang lama, yaitu seperti menggunakan metode ceramah. Padahal kan sekarang ini kan sesuai dengan perkembangan zaman ini kan lebih canggih. Sebenarnya kita bisa menggunakan teknologi, jadi metode pembelajarannya itu bisa semakin baik. Tapi guru-guru di sekolah saya ini masih belum mau menggunakan atau masih belum mau membuat perubahan di sekolah. Jadi mereka hanya mengandalkan metode ceramah
sehingga pembelajaran yang yang tadinya seharusnya lebih baik menjadi kurang bervariatif, Ibu Christine. Oh begitu. Jadi di sini yang saya ingin garis bawahi di sini berarti teman-teman atau rekan-rekannya Ibu Ingrid di sekolahnya Ibu belum melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali Ibu Christine. Jadi media atau metode pembelajarannya itu masih sama saja dengan yang dulu. Oke baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari apa yang sudah kita tukar pikirankan begitu dengan Ibu, dengan saya? Ibu Christine, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Ibu. Oke, jadi baik Ibu, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu ubah setelah itu Ibu dapatkan? Kira-kira Ibu mau perubahan apa? Baik Ibu Christine, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajarannya ya. Mungkin media pembelajarannya itu harus lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang ada, seperti yang sedang marak di pembelajaran sekarang itu terkait dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang, itu mungkin menggunakan slide berupa PowerPoint atau menggunakan media Canva, karena itu lebih baik daripada yang metode ceramah, karena bisa menarik minat siswa sehingga mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi daripada mengandalkan metode ceramah, lama-lama anak-anak juga mulai bosan dengan materi yang kita berikan. Oke baik Ibu, berarti Ibu ingin sampaikan tadi pembelajaran yang Ibu sampaikan itu Ibu ingin di level yang bersemu yang Ibu. Jadi kondisi ideal atau Ibu inginkan perubahan yang luar biasa di sekolah Ibu itu kira-kira nanti di sekolah Ibu itu sementara Ibu berada di level berapa kira-kira? Sepertinya di sekolah saya masih berada di level 5 ya Ibu Christine, karena di sekolah saya masih ada guru senior, sehingga untuk maju ke level yang lebih tinggi itu kayaknya belum mungkin, karena nanti akan mendapat kritik-kritik dari guru-guru senior seperti itu. Oke, jadi sementara Ibu dalam pembelajaran itu masih di level 5. Jadi kira-kira nantikah Ibu bisa tingkatkan ke level yang agak di atas dari level 5, itu bisa tidak Ibu? Mungkin nanti ya saya bisa tingkatkan ke level 7 Ibu Christine. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat kebanyakan di sekolah masih ada kritik dari guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 7 itu masih sangat sedikit. Oke baik Ibu Ingrid, kira-kira tadi Ibu Ingrid bilang di level 5, setelah Ibu Ingrid juga ingin menaikkan level 7. Kira-kira usaha yang ingin Ibu Ingrid lakukan atau ciptakan untuk perubahan tersebut itu kira-kira menciptakan hal baru yang seperti apa? Begini Ibu Christine, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya kira-kira rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat saya secara face to face, kira-kira seperti itu dulu. Oke baik, kalau begitu untuk itu Ibu ingin melakukan mentoring nantinya ya Ibu, dan ingin merencanakan pendampingan, di mana pendampingan itu adalah strategi yang Ibu ingin lakukan atau Ibu ingin terapkan ya begitu ya? Iya betul. Mungkin kalau bukan dengan mentoring ya mungkin saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya mungkin untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif seperti itu.
berarti ibu sudah merencanakan ya begitu. Oke, jadi tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop, nantinya ketiga ini ibu akan kira-kira lakukan, kira-kira nanti nyaman tidak atau lebih nyaman lakukan kegiatan ketiga itu dan bisa terrealisasi dengan cepat atau tidak kira-kira nanti? Sepertinya dari ketiga rencana itu mungkin saya lebih memilih mentoring ya Bu Kristen, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang. Terus waktu yang sebentar itu juga sepertinya kurang cukup, kemudian biayanya juga harus ada ya. Jadi harus mencari narasumber juga itu agak susah. Jadi untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman dengan mentoring. Jadi lebih nyaman dengan mentoring gitu. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa yang ibu sampaikan ke mereka biar ibu dengan pihak yang pihak lain itu bisa berkolaborasi. Mungkin saya nanti minta bantuan dengan teman guru di sekolah yang ahli dalam bidang IT ya, atau menggunakan media-media pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke, baik ibu, berarti di sini ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaboratif ya Bu, dengan sesama rekan sejawat di sekolahnya ibu, dan ibu ingin melakukan kegiatan mentoring ini untuk perubahan sekolah itu ya ya. Oke, berarti ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaboratif. Setelah itu dengan rekan-rekan kerjanya ibu, kira-kira kapan ibu ingin lakukan nanti? Setelah saya pikir-pikir kalau bisa minggu depan, mungkin minggu depan itu saya bisa melakukannya. Saya akan mencoba koordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah, kemudian mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baik, kira-kira ibu Ingrid dari percakapan kita hari ini, dari tadi awal hingga saat ini, kira-kira apa yang ibu Ingrid dapatkan? Baik, dari percakapan kita sejak tadi itu saya mendapatkan beberapa gambaran ya Bu. Yang pertama, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, kemudian perubahan itu mungkin dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT, dan juga untuk dalam media pemanfaatan media pembelajaran seperti itu. Oke, Ibu Christine, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya itu. Oke, jadi baik. Kira-kira perubahan apa yang ingin ibu ubah setelah itu ibu dapatkan? Kira-kira ibu mau perubahan apa? Baik Ibu Christine, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajarannya ya. Mungkin media pembelajarannya itu harus lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang ada, seperti yang sedang marak di pembelajaran sekarang itu terkait dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang, itu mungkin menggunakan slide berupa PowerPoint atau menggunakan media Canva, karena itu lebih baik daripada yang metode ceramah, karena bisa menarik minat siswa sehingga mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi daripada mengandalkan metode ceramah, lama-lama anak-anak juga mulai bosan dengan materi yang kita berikan. Oke, baik ibu, berarti ibu ingin sampaikan tadi pembelajaran yang ibu sampaikan itu ibu ingin di level yang ke-10 ya begitu ibu. Jadi kondisi ideal atau ibu inginkan perubahan yang luar biasa di sekolah ibu itu, kira-kira nanti di sekolah ibu itu sementara ibu berada di level berapa? Sepertinya di sekolah saya masih berada di level 5 ya Ibu Christine, karena di sekolah saya masih ada guru senior, sehingga untuk maju ke level
lebih tinggi itu kayaknya belum mungkin karena nanti akan mendapat kritik-kritik dari guru-guru senior seperti itu. Oke, jadi sementara ibu dalam pembelajarannya itu masih di level 5. Jadi kira-kira nantikah ibu bisa tingkatkan ke level yang agak di atas dari level 5? Ibu bisa tidak ibu kira-kira? Mungkin nanti ya saya bisa tingkatkan ke level 7 Ibu Christine. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat kebanyakan di sekolah masih ada kritik dari guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 7 itu masih sangat mungkin. Luar biasa ya Ibu Ingrid, sudah ada gambaran ya dari apa yang sudah kita sampaikan tadi atau saya sampaikan tadi untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Setelah itu juga ingin perubahan di sekolah Ibu yang lebih bagus lagi dari kemarin-kemarin, dan akhirnya semoga kita tunggu kabarnya dari Ibu Ingrid. Semoga setelah ini Ibu melakukan mentoring. Untuk itu saya ingin lagi mendengarkan cerita-cerita dari Ibu selanjutnya. Setelah itu juga mungkin saya ingin melanjutkan percakapan kita di hari-hari yang akan datang. Semoga waktu kita juga dicukupkan. Semoga sampai di sini rencana-rencana Ibu tentang mentoring atau kolaborasi dengan teman-teman sejawat lainnya bisa berjalan lancar di hari-hari berikutnya Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Christine sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan rasa-rasa yang ada mengganjal di hati saya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, luar biasa, sama-sama Ibu Ingrid. Nanti kalau ada lagi yang ingin Ibu bagikan atau Ibu sampaikan, saya siap membantu dan saya siap untuk kita melakukan perubahan di sekolah Ibu Ingrid dan juga di sekolah saya. Terima kasih banyak Ibu Christine untuk waktunya. Nanti kalau ada lagi yang merasakan pasti saya akan menghubungi Ibu Christine. Selamat siang Ibu Christine. Selamat siang Ibu Ona. Ibu Christine tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Ingrid. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Christine lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Oh, baik Ibu Ona, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita. Dengan ini saya menanyakan tujuan identifikasi dan rencana aksi nyata dengan penuh tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan persoalan dan saya sudah mendapatkan solusi-solusi. Baik ya Ibu, berarti menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Ibu Christine dan Ibu Ingrid sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu Christine, dan juga Ibu sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga Ibu Ingrid bisa menemukan solusi dan permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ini Ibu Christine, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, baik Ibu Ona, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dari sekarang Ibu Ona. Oke, baik Ibu Christine. Nah,
Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu Ona, sama-sama. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi ya Ibu Ona. Oke Ibu Christine, dengan demikian observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita ya. Amin, puji Tuhan. Di generasi yang gemilang, semangat Covid pelajar Pancasila bersatu.